Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti persekutuan wanita GKI Mangga Besar meskipun secara online. Nah hari ini Ibu sekalian, saya tidak sendiri tetapi saya didampingi oleh Ibu Jin. Ya, beliau adalah salah seorang pemusik di persekutuan Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Dan hari ini boleh kembali bersama-sama melayani. Ibu-ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita juga akan belajar firman Tuhan pada hari ini dan nanti akan ada sedikit acara di akhir persekutuan kita. Mari sebagai ungkapan syukur kita menyanyikan satu pujian, Betapa Aku Bersyukur. Ya, ibu-ibu yang ada di tempat masing-masing boleh bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ya, Ibu Jen, kalau kita menyanyikan pujian ini rasanya hati kita senang ya. Kita bersyukur ya. Pasti kalau ditanya juga Ibu Jen pasti juga punya banyak pengalaman bersyukur ya. Ibu-ibu sekalian, di tengah-tengah virus COVID-19 yang masih mewabah ini, biarlah kita tidak berkecil hati. Kita tidak ada rasa takut yang berkelebihan. Tapi biarlah setiap hari kalau kita masih menemukan matahari yang bersinar ya, udara yang cerah atau udara yang sejuk ini ya, atau mungkin ibu-ibu bisa menarik nafas demikian bebasnya ibu-ibu. Betapa kita bersyukur ya kepada Tuhan. Nah ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami bersyukur. Seperti pujian yang kami nyanyikan ini Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hari-hari yang kami lalui, kami boleh lewati karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di setiap tarikan nafas kami, ungkapan kata-kata kami, ada banyak ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan tentu tidak senang ketika kami banyak mengeluh. Tetapi Tuhan ingin kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan lebih banyak bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, Allah kami luar biasa.
Tuhan kami selalu beserta dengan kami setiap saat. Itulah ya Tuhan yang membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan dan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan kami ini sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kita yang selanjutnya. Ya, pujian ini mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ibu-ibu mengaminkan kata-kata ini? Ya, saya berharap ibu-ibu sekalian ini betul-betul keluar dari hati kita ya ketika kita menyanyikan sebentar. Bahwa kita menyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari ibu-ibu kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari Nehemia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 ya. Ibu-ibu yang sudah mempersiapkan Alkitab, mari kita membaca bersama-sama ya. Tapi kalau ibu-ibu mau mendengarkan saja tidak apa, saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Nehemia pasal yang pertama ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah saudaraku sekalian, ini adalah satu bagian. Kalau kita lihat di judulnya, di sana dikatakan doa Nehemia bagi orang Israel. Ibu-ibu sekalian, pada waktu itu Nehemia begitu berbeban berat karena dia mendengar satu berita yang sangat menyedihkan hatinya. Yaitu apa? Ibu-ibu sekalian, dikatakan kalau ibu-ibu membaca dari pasal pertama, ayat pertama ibu-ibu, kemudian juga nanti akan masuk ke ayat yang kedua, maka dengan jelas sekali dikatakan bahwa Nehemia baru saja mendapat sebuah berita tentang keruntuhan Yerusalem. Diberikan kabar bahwa tembok Yerusalem sudah runtuh.
hancur secara keseluruhannya, tidak ada yang bersisa. Hanya tertinggal puing-puing saja. Dan pada waktu itu Nehemia dikatakan berada di istana raja. Dikatakan kalau ibu-ibu baca di ayat yang pertama, ibu-ibu, saya bacakan ayat pertama, pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalya, pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, atau di istana, ya, di sebuah istana raja. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa apa yang sedang dilakukan di sana. Maka yang sangat menarik sekali, di akhir doanya ada sebuah keterangan, satu kalimat yang menerangkan demikian. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ibu-ibu, apa pentingnya? Nehemia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang juru minuman raja. Ibu-ibu, kalau kita membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, juru itu artinya adalah seseorang yang pandai dalam bidangnya atau seseorang yang ahli, gitu ya. Maka ibu-ibu dikatakan bahwa Nehemia itu adalah seorang yang ahli, ya, ahli dalam hal tentang minuman. Dan ini bukan minuman yang sembarangan, ya. Ini adalah minuman raja. Jadi ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa jabatannya ini begitu penting sekali. Karena ini akan melanjutkan kemudian kisahnya di dalam pasal yang kedua, ibu-ibu sekalian, ya. Kenapa kemudian menarik sekali bahwa keterangan ini ditambahkan di akhir doanya di pasal 1 ayat 11 bagian terakhir, ya. Ibu-ibu, juru minuman raja itu merupakan jabatan yang sangat penting sekali. Karena apa, ibu-ibu? Dia adalah seorang yang harus dipercaya oleh raja. Karena setiap kali raja hendak minum air anggur, maka si juru minuman ini yang harus mencicipi terlebih dahulu. Apakah minuman itu beracun atau tidak, aman atau tidak untuk raja, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa menjadi juru minuman di istana raja itu bukanlah jabatan yang main-main, begitu ya. Bisa disebutkan Nehemia ini mempertaruhkan nyawanya, ya. Ibu-ibu, maka kemudian dikatakan kapan saja raja akan mencicipi air anggur itu atau minuman yang disajikan itu, maka Nehemia harus mencicipi terlebih dahulu. Nah, bahkan ibu-ibu dikatakan bahwa pada zaman-zaman tertentu saat itu, abad itu, ibu-ibu sekalian, seorang juru minuman raja ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari seorang panglima pasukan, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bayangkan ya betapa tingginya. Ibu-ibu, kita melihat bahwa dengan gambaran ini bahwa memang sengaja Nehemia menaruh kalimat ini di bagian terakhir, ya. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Maka ibu-ibu, kita dapat membayangkan bahwa tidak ada yang mustahil, bukan, ketika di pasal kedua Nehemia kemudian datang kepada raja dengan muka yang muram. Lalu kemudian raja menanyakan, ya, kenapa mukamu muram? Kalau ibu-ibu baca di pasal yang kedua nanti, ya. Karena dia begitu sedih, tembok Yerusalem sudah runtuh dan hancur lebur, ya. Dan dia menyampaikan satu permohonan kepada raja untuk kemudian dia membantu saudara-saudara sebangsanya, yaitu bangsa Israel, untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini. Maka ibu-ibu, ketika kemudian Nehemia, karena dia memang begitu dekat dengan raja karena jabatannya ini, maka raja kemudian mengizinkan. Ibu-ibu, jadi kita melihat bahwa kenapa Nehemia kemudian menuliskan kalimat itu, ya. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ibu-ibu, kalau kita membahas bagian ini, melihat bagian ini, menyajikan minuman itu, ibu-ibu, bukanlah pekerjaan yang ringan, ya. Bisa juga kalau ibu-ibu lakukan di rumah, itu adalah satu pelayanan. Adakah di antara ibu-ibu sekalian, istri-istri yang sampai hari ini masih setia menyajikan minuman kepada suami-suami tercinta, ya. Jangan sampai, ya, Ibu Jen, ya, jangan sampai di awal, ya, Ibu Jen sudah lebih panjang usia pernikahan, ya, dibanding saya. Jangan sampai, ya, ibu-ibu, di awal-awal kita begitu setia menyajikan minuman kepada suami-suami kita, ya. Kepada suami-suami ibu-ibu, ya, masih di halaman saja, ibu-ibu segera menyajikan mau teh,
mau kopi, asal jangan minuman energi gitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, demikian ya setiap pagi atau sore atau malam mungkin ya, ibu-ibu hendaknya itu tidak luntur ya. Nah ibu-ibu sekalian, jadi ibu-ibu kalau kita kemudian menerapkan pelayanan ini, ibu-ibu pekerjaan ini ya, ibu-ibu menyajikan minuman itu bukanlah sesuatu hal yang apa itu ya, yang biasa-biasa saja gitu ya. Di rumah pun kita bisa melakukannya. Wah ibu-ibu, kalau kita belajar tentang Nehemia ini sesungguhnya panjang. Tetapi yang hendak kita bahas hari ini adalah satu kalimat itu saja ya. Mengapa kalimat itu ada di akhir doanya Nehemia ya. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sangat penting sekali ibu-ibu ya. Biarlah ini juga menjadi perhatian buat kita ibu-ibu. Bahwa pelayanan ini juga bisa kita lakukan ya. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu ibu-ibu. Wah kalau ada tamu ibu-ibu biasanya kita heboh ya. Siapin minuman ini, minuman itu supaya tamunya itu puas ya. Waktu pulang dari rumah kita. Tapi jangan lupa ibu-ibu. Kepada suami, orang tua, ya, kepada pasangan kita atau anak-anak kita, ibu-ibu, setialah di dalam melakukan pelayanan ini juga ya, menyajikan minuman. Hari ini ibu, saya juga bukan hanya dengan Ibu Jin, tapi ada seorang ibu nanti saya akan kenalkan ya. Beliau sudah standby di sebelah sana ibu-ibu yang akan menyajikan sebuah resep tentang minuman. Nah ibu-ibu berharap bahwa ketika kita mempelajari nanti ini bisa kita praktekkan gitu ya. Kita ingat pelajaran hari ini tentang Nehemia yang menjadi juru minuman raja dan kita kemudian mempraktekkan menjadi juru minum buat pasangan kita dan juga orang tua mungkin ya dan juga anak-anak kita di rumah ya ibu-ibu sekalian. Baiklah nanti kita akan bersama-sama ke sebelah sana ibu-ibu karena di sana sudah disiapkan segala peralatannya ya. Baik Ibu Jen kita ke sebelah sana ya. Halo Ibu Vivi. Apa kabar ya? Nah ibu-ibu yang tadi saya bicarakan ini adalah Ibu Vivi namanya ya. Halo. Sekarang Ibu Vivi bagiannya yang akan membuat sebuah ramuan herbal ya. Ibu-ibu kenapa kita pakai masker? Karena ini mau ada masak-masak ya. Jadi kita memang pakai masker. Baik Ibu Vivi, hari ini Ibu Vivi mau membuat apa? Bisa diterangkan kepada ibu-ibu sekalian. Ya, halo ibu-ibu di rumah, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Amin. Hari ini saya mau meragakan minuman kesehatan itu Wah. berupa jamu. Wah, luar Tapi biasa. jamunya ini untuk sehat sih. Sehat. Namanya Jakutes ya. Terdiri dari bahan-bahannya alami. Tunggu dulu nih Bu Vivi nih, Jakutes itu apa ya? Itu Namanya gitu, ya, nama namanya, ramuan ini. ramuan. Oh ya Jakutes ya Ya, ibu-ibu ya, ya. diingat ya. Oke. Jadi saya di sini saya siapin bahan-bahannya. Kebetulan ini bahan-bahannya kita semua alami ya. Alami. Nah, Ada apa aja itu nih? ada jahe, di sini ada kunyit, Oh kunyit. dan ada temulawak, serta serai, Serai. dan kita juga ada madu. Oh, Di sini. pakai madu. Ya, caranya gampang sekali kok. Kita cuman perlu panci ya, peralatan. Kompor biasa ibu-ibu pasti ada ya. Air. Saya di sini airnya juga saya 1.200 saya siapin. 1.200 ml. Dan kebetulan ini kebetulan kalau udah masak ini panas ya. Ini saya sudah siapin yang kemarin punya yang sudah dingin, bisa dimasukin ke dalam botol. Oh, jadi nanti kalau sudah selesai dinginkan dulu, baru dimasukin botol, Ya. masukin kulkas gitu Ya, ya, bisa. supaya lebih awet. Wah, Ya. luar biasa ibu-ibu, nih ya, Ini bermanfaat bisa banget. bertahan kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Iya. Wah. Ini bisa bertahan. Jadi kalau misalnya sekaligus bikin bisa. Bisa. Misalnya kadang suka malas gitu Ya. ya. Kita bikin
1 minggu kita taruh lemari Iya. 1 hari kita ambil gitu Iya, ya. kita bisa bikin sekali banyak gitu ya. Bisa, Supaya nggak berulang bikin ya. Betul. Taruh di kulkas ibu-ibu. Wah, Ya, lebih simple ya. simple. Tidak repot Nah, ya. ini juga bahan-bahannya ada banyak kita temuin sehari-hari ya Bu Vivi ya. Banyak di pasar itu lebih gampang ya. Nah, Ibu Jen juga pasti udah hafal nih. Ya, banyak sekali ini ya di Nah. pasar-pasar. Ya. Nah, Ibu Vivi, kita mau tahu nih, ibu-ibu juga di rumah pasti mau tahu ya. Ini sebenarnya ramuan herbal ini, minuman herbal ini ada manfaat atau enggak? Oh, Gitu. ada. Oh, ada. Ada Iya. manfaatnya ya. Apa tuh manfaatnya? Ini manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan ya. Hmm. Satu, yang pasti untuk jaga kesehatan. Ya. Kedua, kalau kita untuk meringankan rasa sakit, Oh. rasa badannya nih agak kurang enak Ya. ataupun pegel-pegel Pegel-pegel. gitu, itu bisa meringankan. Hmm. Antioksidannya ya, Wah. itu tinggi sekali. Penting nih buat perempuan nih ya. Ya, karena tubuh kita perlu ya, kayaknya Ya, ya, menetralkan racun. Hmm. Pada saat ini kan kita ada corona ini, Iya. kita juga secara tidak langsung bisa, misalnya ada Betul. virus ataupun Ya, apa, ya, kita ya. bisa menetralkan racun. Oke. Terus untuk antibakteri virus ini yang perlu ya pada masa sekarang ya. Betul. Terus mencegah kanker, Wah, hebat ini ya. mengendalikan gula darah. Kita kan biasa ibu-ibu kalau itu kebanyakan gula ya. Setiap hari nih Ya, ada konsumsi gula. menenangkan sistem pencernaan. Jadi supaya pencernaan kita enak gitu. Kalau habis makan kadang-kadang suka enek atau Ya, apa, ya. itu lebih seger ya. Waduh, seger banget. Menjaga ya. kesehatan Betul. jantung gitu. Kalau habis makan kita minum jamu ini boleh Bu Vivi? Boleh, itu dianjurkan banget ya. Dianjurkan ya. Bisa Dan- bikin badan segar nih Ibu ya. Ya. Yang seperti tadi saya bilang ya Ibu bahwa kalau ibu-ibu nanti mempraktekkan di rumah, lalu ibu-ibu menyajikan kepada pasangan, suami, kepada orang tua, anak mungkin kalau mereka suka ya ibu-ibu, pasti mereka senang banget nih ya dan akan berkata kepada ibu-ibu, bikin lagi dong gitu ya. Makin disayang. Betul, membuat kita makin disayang. Jadi ibu-ibu, boleh ibu-ibu nanti sebentar langsung praktekkan karena ini bahan-bahannya mudah sekali ya. Nanti kita akan lihat Ibu Vivi akan step by stepnya akan memperagakan ya ibu-ibu cara memasaknya bagaimana. Tetapi ya Ibu Vivi dan Ibu Jen, kita mau kasih tahu ibu-ibu bahwa kalau ibu-ibu nanti kira-kira nih wah kok kelewatan gitu ya melihat resep-resepnya ini bahan-bahannya apa aja gitu ya. Ibu-ibu nanti di akhir persekutuan kita akan ada satu slide yang menayangkan tentang resep dan juga cara pembuatannya begitu ya, bagaimana ya. Ibu-ibu, mari kita coba perhatikan ya Ibu Vivi. Silakan Bu. Saya siapkan panci ya. Ya. Kebetulan ini saya siapin panci dan airnya di sini ya 1200. Kebetulan saya sudah siapin semua ya. Ya. Ini saya tuangin dulu airnya. Oh ya. Jadi ini 1200 mili ya. Ya, 1200 mili. Airnya ya. Nah, Oke. Ini jahe saya sudah kupas yang bersih, temulawak, kunyit dan juga serai. Kita cuma ambil batangnya yang paling bawah saja. Semua saya sudah bersih dan cuci. Antara dua, mau diiris atau digeprek gitu. Fungsinya kenapa ya? Supaya dia lebih keluar sari-sarinya. Nah, saya ini gampang sekali. Saya masukkan semua. Oh, Nggak perlu masukkan. mendidih. Oh gitu. Ya, nggak perlu mendidih. Tidak Jadi perlu. saya masukkan semuanya aja. Baik. Jadi ibu tidak perlu tunggu sampai air mendidih ya. Ya, nanti dia bisa mendidih bareng dengan ininya. Oke. Ya. Kalau mau lebih cepat, kita tutup aja. Oh, tutup. Ya. Hmm. Nah, seperti ini. Seperti Kira-kira kita bisa tunggu sampai dia mendidih, baru kita masukin ke madu. Kebetulan ini madu ya. Madunya terserah. Banyak ya madu ya, macam-macam madu ya. Madunya kita boleh mau banyak, mau dikit nggak apa-apa. Oh, tergantung Tergantung. selera rasa kita ya. Karena apa ya? Fleksibel ya. Kadang ada orang yang mau madunya manis ya, rasa manis, kita tambah lebih banyak. Tapi kalau madu kan kita nggak ada fungsi untuk gulanya, itu gula darah ataupun kita diabetes itu nggak mengandung pengaruh gitu ya. Nggak pengaruh Kalau ke ini gula. bagus sekali ya kita. Apalagi kalau kita madunya kita benar-benar asli banget, itu lebih banyak untuk kita
menjaga badan kita supaya segar. Ya. Jadi ini mungkin di akhir kali ya, setelah ini mendidih. Nanti sudah mendidih sekali, baru kita tes rasa. Ya, saya sih kira-kira 1 sendok lah. 1 sendok. 1 sendok ini ya. Begitu Nah, ya. kira-kira. Nah, kalau misalnya ibu-ibu yang kurang manis atau sudah manis, jadi Selera boleh itu. ya selera. Ya. Jadi tambah, mau Boleh tambah tambah. boleh, mau tidak tambah tidak apa-apa, oke. gitu ya. Iya. Sambil kita nunggu ini, kalau ibu-ibu di rumah sepertinya ini bisa juga buat mata pencarian. Oh ya, good idea ini ya. Ya, misalnya. Bisa juga ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya menawarkan, ibu-ibu sudah dipraktekkan di rumah nih, lalu ibu-ibu sudah berhasil membuatnya, silakan anggota keluarga dulu mencicipi. Wah, kalau rasa mereka, wah bagus nih. Nah, tadi Ibu Vivi bilang bisa jadi apa ini, mata pencarian. Artinya ibu-ibu bisa berusaha ini ya untuk membuat ini, lalu ibu-ibu tawarkan ke teman-teman, mungkin sesama anggota komisi wanita atau teman-teman di luar gereja juga bisa rasanya ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Iya, betul sekali ibu-ibu. Ini satu resep, kalau kita sudah dingin ya, nanti kita saring dan kita masukin botol ini 250. Bisa jadi dua Bisa botol. jadi dua botol. Baik. Dan juga modalnya tidak terlalu banyak, cuma sedikit ya. Kita bisa untuk minum sendiri buat keluarga daripada beli. Iya, betul. Ya, ini segar sekali rasanya ya. Dan bagi ibu-ibu yang tidak suka jamu, mungkin dengan ini tidak terlalu aroma jamunya keluar. Oh, iya. Apalagi kita pulang kerja ataupun lagi capek badan, lesu ya. Kita minum ini jadi badan segar gitu. Wah. Ya. Luar biasa nih ibu ya. Saya jadi pengen cepat-cepat mencicipi. Ya. Boleh. Wah, luar biasa ini ya. Ibu-ibu sekalian, ini wajib ibu-ibu mempraktekkan ini di rumah ya. Kalau nanti rasa ibu-ibu sudah berhasil, kasih tahu yang lain. Wah, aku sudah berhasil membuat satu ramuan herbal yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, gitu ya. Nah, seperti tadi Bu Vivi katakan, saya nangkep satu kalimat, semakin disayang suami. Ya, dengan mempelajari ini, mempraktekannya di rumah ya. Baik. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Sudah mulai mendidih. Kita boleh taruh madunya. Begitu. Ini madu saya kira-kira 1 sendok ya madu. Ya. Nah, kurang lebih segini ya madunya. Kita aduk aja. Sampai Nah, sudah. Ini uapnya sudah keluar nih. Keluar ya. Karena kita pakai masker jadi kita nggak terlalu cium baunya ya. Tapi ini rasanya wah kelihatannya luar biasa ini. Segar sekali ya. Jadi ini sudah mendidih, tinggal sudah mulai mendidih sedikit. Kita tidak perlu terlalu lama sekali ya. Kita cukup mendidih, kita diamkan dulu sebelum masuk botol. Ya supaya dia nyerap ya. Supaya mendidih dia langsung matiin, nggak ada masalah. Tapi kita kalau mau minum kan ada yang suka hangat-hangat, ada yang suka dingin. Kalau hangat-hangat bisa jangan sampai habis minum langsung mendidih begitu, didiemin dulu ya. Agak hangat-hangat baru apalagi lagi musim dingin gini lebih enak ya. Betul ya. Ibu perhatikan ya, jangan mendidih, selesai mendidih langsung diminum. Sajikan, jangan. Langsung disajikan kepada suami minum gitu enggak ya. Suami nggak tahu lagi minum. Tunggu hangat dulu ya. Tunggu hangat baru disajikan ya. Tidak apa-apa ditaruh di dalam panci, nggak apa-apa. Nanti sesudah dingin baru kalau yang mau disajikan dingin ditaruh ke dalam botol apapun, ditaruh di wadah untuk kita simpan beberapa hari ya. Kalau mau sekali bikin ya mau banyak silakan sampai penuh nggak apa-apa gitu. Nah ini sudah mendidih ya. Ya. Jadi ini sudah mendidih. Kita sudah bisa matikan kompornya dan kita bisa disajikan. Demikianlah. Boleh mungkin dituang ke sini gitu. Boleh, supaya ibu-ibu bisa melihat gitu ya. Ini saya nggak ambil ampasnya karena nanti disaring. Airnya ya. Nah ini ibu-ibu ya. Kalau didiamkan lebih lama lagi mungkin nanti dia lebih agak kuning. Ya, warnanya akan lebih seperti ini gitu ya.
Nah, lebih karena ini pekatnya. kita setelah mendidih langsung sendok. Ya. Nah, seperti ini Ibu. Luar Ya. biasa ini. Wah, Jadi segar. sesudah mendidih dimatiin dulu, kita diungkep gitu, ditutup dulu Oh, tutup supaya dulu. dia sari-sarinya keluar. Ya. Karena terlalu lama untuk mendidih kan dia punya sari kan ini Oh, bahan alami. Oke. Jadi kita diamkan dulu biar jangan disajikan Ya. dulu. Sesudah kira-kira setengah jam sudah hangat baru bisa disajikan gitu. Ya. Ya. Oke, ini kita demikianlah nanti kita sajikan. Ya. Semakin lama dia semakin coklat Oh, warnanya. begitu. Ya. Wah, luar biasa Ibu Vivi. Saya rasa ini jamu Jakutes ini sangat bermanfaat sekali ya. Oh, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Tadi Ibu Vivi sudah sebutkan satu persatu. Ibu Jin langsung tertarik untuk mempraktekkan di rumah nanti? Wah, pasti disayang sama suami dah. Nah, ibu-ibu sekalian, senang sekali kita bersama-sama bisa saling berbagi pengalaman hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan ya, dan sekarang kita sudah menyelesaikan satu resep yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Ibu-ibu, biarlah melalui persekutuan hari ini, ibu-ibu juga boleh mendapatkan berkat pengalaman yang lebih lagi ya, dan kita langsung praktekkan kalau ibu-ibu ada waktu untuk mempraktekkan minuman ini ya. Baik ibu-ibu sekalian, sampai di sini persekutuan kita dan perjumpaan kita. Saya berharap, kami semua berharap ibu-ibu tetap setia mengikuti persekutuan wanita GKI Mangga Besar. Kita ketemu lagi pada minggu-minggu mendatang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.